Halo Sobat Jurnal, udah lama banget aku vakum, bahkan penelusuran pun tertunda sekian bulan lamanya ya, yaitu karena satu dan lain hal. Tapi kalian gak perlu khawatir karena aku bakal ngisi kekosongan konten ini dengan bercerita berdasarkan based on my experience. Nah, jadi kalian penasaran kan? Kira-kira Kak Gilang ini selain cerita hantu-hantu sebenarnya ngapain aja sih gitu kan? Ya, kalian bakal tahu setelah kalian mendengar kisah ini. Di video pertama ini, aku bakal ceritain tentang pengalaman aku ketemu sama kuping manusia di pinggir jalan. Ya, ini benar-benar kuping manusia. Kejadian ini terjadi di tahun 2020. Nah, for your information, aku ini double job. Jadi di Karawang sebagai kesehatan dan di Jakarta sebagai entertain. Waktu itu aku pas lagi kerja di Jakarta, sekitar 2 hari atau 3 harian, aku belum tahu kalau ternyata ada sebuah berita yang tidak enak tentang kakek-kakek yang terlindas oleh sebuah truk. Waktu lagi di Jakarta, aku masih belum tahu nih kejadian berita ini. Akhirnya pulang ke Karawang dan kebetulan waktu itu aku shift siang. Shift siang itu dimulai dari jam 3 sampai jam 10 malam. Jadi pas di hari pertama aku pulang nih di jam 10 malam, aku ngelihat ada sosok kakek-kakek yang diem di pinggir jalan. Aku sih ngenya, oh mungkin ini orang mau bakar-bakar sampah. Karena biasanya di jam-jam segitu tuh suka ada orang yang bakar sampah. Akhirnya ya udahlah, coba buat hiraukan. Dan di malam pertama ini aku masih belum ada kejadian aneh-aneh ya. Sampai akhirnya di malam kedua, malam shift siang yang kedua, aku lewat jalan itu lagi. Pas lagi lewat jalan itu, kok ada kakek-kakek itu lagi ya. Dan persis pakaiannya itu sama. Dia pakai baju, kalian bisa bayangkan kaos yang dipakai orang tua yang agak longgar. Warnanya putih agak keabu-abuan. Dia pakai celana pendek di atas lutut dan warnanya tuh hijau army. Seperti itu. Nah, akhirnya kita pas-pasan dan ternyata kakek itu bertatapan mata sama aku pas lewat. Kakek itu cuman yang kayak gak ngelakuin apa-apa, cuman diri matung sambil matanya ngeliat. Oke, mungkin ini orang menurutku gitu kan. Akhirnya sampai ke rumah, terus ganti pakaian, bersih-bersih gitu kan, cuci muka, gosok gigi segala macem. Udah tinggal nyantai, akhirnya rebahan nih di kasur sambil main HP. Dan aku tuh paling suka banget kalau lampu dimatiin. Akhirnya pas lagi asik rebahan, di malam kedua ini baru ada something yang aneh. Something yang aneh ini ternyata muncul ada bau amis. Jadi pas aku main HP, bau apa nih gitu kan. Bau amisnya itu tuh perpaduan antara bau amis ikan dan bau baterai karatan atau besi karatan. Yaitu kayak bau-bau darah ya. Akhirnya karena nyium bau amis, mata akhirnya teralihkan nih dari HP. Set, ada kakek-kakek itu ada di dalam kamarku. Kaget kan, mau ngapain ya gitu kan kakek-kakek ini. Dalam batin tuh ngomong gitu, ternyata kakek-kakeknya jawab, saya mau minta tolong, tapi pakai bahasa Sunda ya. Saya mau minta tolong, ada bagian tubuh saya yang tertinggal gitu kan. Terus aku tanya lagi dalam hati kan, kalau boleh tahu apa gitu kan. Dan si kakek-kakek ini dia langsung gini, oh ternyata dia nunjukin bagian kupingnya nih. Karena yang sini masih ada, yang ini tuh nggak ada, kayak yang hancur lah. Dan memang posisinya dia datang nggak enak sih, wajahnya tuh agak hancur sebelah gitu. Akhirnya aku bilang gini, kayak kalau memang mau saya tolong, izinkan saya tahu lokasi kakek terakhir ada di mana gitu kan. Itu yang dia ada di sana nih, langsung set ke depan muka. Tiba-tiba aku langsung yang kayak merem kan. Ternyata kakek-kakek ini ngasih unjuk dengan jelas kejadiannya. Jadi ada sekolahan, terus ini ada warung, ini jalanan, dan kesininya tuh sungai gede ya.
dan posisi jalanannya itu licin. Kakek-kakek ini tuh lagi jalan, tiba-tiba si truknya ini tuh oleng gitu, jadi kayak langsung nabrak kakeknya kayak yang kedorong ke depan, langsung krek. Itu beneran jelas banget denger kreknya, kayak krek. Akhirnya aku tahu lokasi ini ada di mana. Ternyata lokasi ini adalah lokasi yang sering aku lewatin buat pulang pergi kerja. Oke, singkat cerita, kakek ini udah pergi. Besok paginya aku ceritain kejadian itu sama mama. Mama memang udah paham banget anaknya kalau cerita kayak gitu kan. Dan dia langsung inisiatif untuk anterin aku. Oke, kita berangkat nih pagi-pagi. Karena siangnya kan aku harus udah mulai kerja kan. Kebetulan mama juga lagi libur dagang. Akhirnya kita datengin ke tempat itu, dan ternyata benar memang ada warung. Aku nggak nges sebelumnya kalau itu ada warung gitu kan. Kita tanya ke warung itu. Jadi di warung itu ada ibu-ibu. Mama coba buat inisiatif nanya. Ya ngobrolnya pakai bahasa Sunda sih. Intinya percakapannya gini. Bu, maaf sebelumnya mau tanya. Beberapa hari lalu di jalan ini ada apa ya gitu kan. Oh iya, kemarin ada yang kecelakaan Neng gitu kan di daerah sini gitu. Kakek-kakek kelindes truk gitu. Nah mama ceritain tuh gambaran kakek-kakek ini gimana, yang aku ceritain ke dia gitu kan. Persis sama detail bajunya juga. Si ibu ini kayak yang kaget, kayak hah? Itu kan sama Neng kayak yang kemarin meninggal di sini gitu kan. Oh Neng, eta kan sarua caritana jeung anu maot di dieu gitu kan. Terus akhirnya aku, mama sama ibu-ibu warung itu kita dikasih unjuk sama ibu-ibunya untuk ke lokasi di mana kakek tersebut kecelakaan. Gak jauh sih ternyata. Jadi sekolah, warung, jalan, mayatnya di sini. Nah, kita coba buat cari kuping tuh. Jadi ternyata kupingnya itu ada di sela-sela rumput, ketutup sama daun, dan itu dekat dengan sebuah pohon. Jadi ini pohon, ini rumput-rumput, kupingnya ada di sini. Si ibu-ibunya heboh, halo, kita ya naon gitu kan, benar kuping, kuping gitu kan. Bapak-bapak nih, 2 orang nyamperin kan, itu kuping anu kamari gitu kan, itu kuping yang kemarin. Iya gitu kan, si ibu-ibunya lari nih ke warung, dia ngambil kantong plastik kan. Akhirnya sama bapak-bapaknya diambil, si kupingnya dimasukin ke kantong plastik. Dan ya sebelum pulang sih kita ngobrol-ngobrol dulu. Dan intinya bapak-bapak ini mau balikin kupingnya ke keluarganya. Ternyata yang kecelakaan itu memang orang situ juga. Kalau kalian bertanya-tanya, kok mamanya nggak tahu sih kejadian kecelakaan ini? Karena mama aku tuh memang gaptek banget dan nggak mau tahu lingkungan luar. Dia tuh introvert, kerjanya cuma dagang, habis dagang balik udah diam di rumah doang gitu. Makanya ketika ada berita ini pun mama nggak tahu sama sekali. Setelah kejadian penemuan kuping, ternyata kakek ini masih ngedatengin aku di malam ketiga. Tapi dengan bentuk wajah yang bagus ya, dan dia senyum, bener-bener senyum tanpa ngucapin kata apa-apa. Kayak di situ aku paham sih kalau ternyata kakek ini memang mau mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu kakeknya ngilang kayak asap aja. Nah, jadi sebagai anak indigo, aku bukan cuma bisa ngeliat guys, tapi aku ini menjembatani para mereka yang membutuhkan penyempurnaan, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan minta tolong. Selagi memang kita masih bantu, selagi memang aku masih bisa bantu, aku bakal bantuin mereka. Dan gak enaknya indigo ya begitulah. Kadang kita mau istirahat, tapi mereka tidak ngerti tentang jam istirahat kita. Mereka tuh maunya ya mereka harus ditolongin. Makasih udah mau dengerin cerita di video pertama aku ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan tungguin video berikutnya ya. Video berikutnya aku bakal cerita apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Komen di bawah ya.